Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga tega menghabisi pedagang jajanan sekolah akibat adanya perselisihan terkait uang tabungan sekolah yang dikelola oleh pelaku yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, jadi pelaku ini berinisial NAF, pemirsa. Ini diduga membunuh korban berinisial N di rumahnya di Cisarua di Kabupaten Bogor. Jadi korban ini mengalami luka di sekujur tubuh akibat kekerasan yang diakibatkan benda tumpul, serta ditemukan ada luka juga ya akibat senjata tajam. Jadi peristiwa yang ini diketahui berkaitan dengan uang tabungan korban senilai Rp12.450.000 yang selama 2 tahun dititipkan kepada pelaku. Jadi namun pelaku ini ternyata diketahui atau dugaannya memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Pemeriksaan sementara bahwa polisi menduga ada ketakutan pelaku untuk mengembalikan uang yang sudah habis terpakai menjadi pemicu utama dari pembunuhan tersebut. Tapi bagaimanapun itu alasannya ya, tapi lagi-lagi kan tindakan kekerasan bahkan hingga menghilangkan nyawa, ini tentu tidak dibenarkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian update dari informasi untuk kasus ini, kami sudah terhubung dengan AKP Anggi Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polres Bogor. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Kasat, bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan pihak kepolisian? Apakah memang motif pelaku tega menghabisi nyawa korban adalah salah satunya adanya uang dari uang sekolah yang kemudian telah habis dipakai oleh pelaku? Kami sampaikan, Mas, jadi bukan uang sekolah, tapi memang uang pribadi daripada korban yang sejumlah Rp12.450.000 yang dititipkan kepada pelaku. Demikian, Mas. Baik. Ya, tapi kan begini Pak, karena publik tidak kemudian masuk di akal begitu ya, melihat ini adalah seorang ibu rumah tangga perempuan yang kemudian tega menghabisi nyawa dari terduga pelaku ini, yang kemudian kalau dilihat kan sebenarnya kan uang tersebut kan memang sudah habis digunakan, tapi bisa dibicarakan secara baik-baik. Apakah sudah ada mediasi sebelumnya? Pak Kasat? Pak Kasat masih mendengar suara kami? Ya. Terputus tadi. Pak Kasat, apakah sebelum cekcok ini sebenarnya sudah ada mediasi yang dilakukan antara korban dan juga pelaku ini, Pak? Oh, belum, Mbak. Jadi memang berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tersangka, uang tabungan yang sudah sekian lama, kurang lebih 2 tahun ditabungkan ke korban, kemudian di hari Kamis oleh korban itu dimohonkan kepada pelaku untuk segera diserahkan. Sementara keterangan yang kami peroleh, uang tersebut akan digunakan sebagai bekal karena yang bersangkutan informasinya akan umroh. Nah, karena tersangka atau pelaku ini telah menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya, kemudian si tersangka ini datang ke kediaman atau ke rumah daripada korban yang di sana sebetulnya meminta bermohon kelonggaran untuk dia meminjam guna mengembalikan sejumlah uang tersebut. Namun yang terjadi malah cekcok dan kemudian terjadilah dugaan tindak pidana tersebut, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, kami juga penasaran, Pak, apa yang kemudian membuat korban ini justru mempercayakan uang tabungannya kepada pelaku? Apakah memang pelaku sendiri membuka jasa penyimpanan uang untuk rekan-rekannya atau seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi berdasarkan keterangan yang berhasil kami peroleh, memang si pelaku ini keseharian dia sebagai ibu rumah tangga yang sehari-harinya juga mengantar jemput anaknya di sekolah, yang mana korban di sana sebagai penjual makanan, kurang lebihnya demikian. Nah, si tersangka ini dipercaya oleh ibu-ibu wali murid yang berada di sekolahnya untuk menyimpan kas. Sebetulnya awalnya seperti itu, menyimpan kas sehingga kalau misalkan ada rekreasi atau apa yang
berkenaan dengan kebutuhan sekolah itu dapat dipergunakan dan selama ini sejauh ini lancar dan aman. Sampai kemudian dipercayakan untuk selain daripada kebutuhan tersebut juga dipercayakan untuk menyimpan sebagai tabungan. Dan sejauh ini sebetulnya seluruhnya lancar kecuali milik korban. Karena yang milik korban itu jumlahnya cukup besar. Demikian, Mas. Oh, Oke, artinya saat ini kemudian pelaku sudah diamankan. Adakah kemudian penyesalan begitu Pak dari tersangka ini? Berdasarkan keterangan daripada tersangka, yang bersangkutan memang menyesal dan mengaku hilaf atas apa yang telah dilakukannya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, kami juga ingin tahu sebenarnya sudah berapa lama kemudian tersangka dan juga korban ini saling mengenal, dan apakah juga berarti tidak ada hubungan keluarga ya di antara kedua sosok ini? Em, Hubungan keluarga tidak ada dan perkenalan di antara keduanya selama tabungannya itu, Mas. Jadi selama 2 tahun mereka saling mengenal dan selama 2 tahun itu juga korban menitipkan uangnya di pelaku untuk dijadikan Baik, tabungan pribadi milik korban. Demikian, Mas. kalau dari keterangan tersangka ini, Pak Kasat, apakah korban ini satu-satunya yang mempercayakan uangnya atau sejauh ini ada berapa orang yang kemudian mempercayakan uangnya untuk ditabung kepada tersangka, Pak Kasat? Ada beberapa yang menitipkan juga kepada si pelaku atau tersangka, tapi yang digelapkan itu hanya milik si korban karena untuk yang lainnya, untuk yang menitipkan yang lainnya itu waktu penitipannya tidak begitu lama, Mas. Oke. Oke, dan saat ini tersangka sudah diamankan. Apa pasal hukum yang disangkakan dan juga ancaman hukuman, Pak Kasat? Sudah diamankan dan kami sangkakan kepada tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam 338 KUHP, kemudian juga pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya atau matinya korban, itu di 365 ayat 3, yang mana keduanya ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara, Mbak. Oke, baik. Terima kasih AKP Anggi Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Bogor atas waktu bersama kami dan juga informasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Kasat.